Berawal dari keprihatinannya terhadap masa depan anak-anak jalanan, pasangan suami istri Andi Suhandi dan Nadia Abidin mendirikan Sanggar Cahaya Anak Negeri sebagai wadah untuk membantu anak jalanan meraih cita-cita lewat pendidikan. Sanggar Cahaya Anak Negeri saat ini menampung 100 anak dari berbagai daerah. Pasangan suami istri Andi Suhandi dan Nadia Abidin mendirikan tempat ini pada tahun 2009 lalu. Inspirasi dibentuknya sanggar ini lahir dari Andi saat masih hidup di jalanan. Ia melihat keberadaan anak jalanan karena faktor lingkungan keluarga yang tidak sehat. Tidak hanya itu, kemiskinan juga berperan atas kasus eksploitasi anak oleh orang tua. Putusnya akses pendidikan bagi anak jalanan membuat mereka terjebak dalam situasi yang dijalani. Atas dasar itu, Andi dan Nadia membentuk sanggar yang dinamakan Anak Matahari, di mana mereka ingin merangkul anak jalanan yang identik dengan panas terik matahari agar kembali bersekolah. Meski dalam perjalanannya nama Anak Matahari berganti menjadi Cahaya Anak Negeri. Tidak hanya anak-anak jalanan yang kita bina, tetapi juga ada anak-anak yang rentan turun ke jalan yang mereka ingin ikut bergabung dengan kami. Nah, tahun 2013 saya ingin menghilangkan label jalanan karena Sanggar Anak Matahari identik dengan anak-anak jalanan, sementara saya sendiri berprinsip bahwa semua anak itu sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kesehatan yang baik dan lain sebagainya. Nah, untuk merubah image itu kemudian kita ganti dengan Cahaya Anak Negeri. Jadi Cahaya Anak Negeri sendiri, kalau anak negeri sendiri kan definisinya semua penduduk di satu wilayah. Jadi entah itu backgroundnya jalanan, non jalanan, kemudian orang tua dan lain sebagainya. Sehingga tahun 2013 resmilah dibentuk Cahaya Anak Negeri pada tanggal 1 April. Mengembalikan anak jalanan untuk bersekolah bukanlah hal mudah. Anak yang telah lama putus sekolah kerap menghadapi permasalahan kompleks. Nadia Abidin pun mendapati anak sanggarnya yang tidak percaya diri karena faktor ekonomi keluarga. Selain itu, trauma yang hinggap pada anak jalanan tumbuh dari lingkungan sebelumnya serta perlakuan orang tua. Ada cara tersendiri yang Nadia lakukan untuk memulihkan psikologis anak jalanan, seperti pendekatan personal. Biasanya kalau saya pribadi lebih suka ngobrol satu-satu sama mereka, tanya misalnya kalau mereka di jalanan, kenapa sih mereka di sana gitu, ada saudaranya enggak, ada kerabatnya enggak, awal mulanya bagaimana, terus ada persoalan-persoalan psikologis enggak yang membuat dia merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa, bagaimana kita bisa mengatasinya bersama. Nah, dengan perhatian seperti ini lama-lama anak-anak merasakan, oh iya kakak ini betul-betul peduli sama saya, dia sayang sama saya bisa percaya sama dia. Untuk mendukung program bantuan pendidikan anak jalanan, Andi dan Nadia membangun relasi ke berbagai lembaga pendidikan. Mereka berdua yakin hanya pendidikan yang bisa membawa anak jalanan menuju masa depan terang. Bagi Andi, keyakinan tersebut tidak lain karena ia pernah merasakan sendiri betapa suramnya kehidupan seorang anak di jalanan. Pendidikan yang diberikan Sanggar Cahaya Anak Negeri membuahkan hasil, seperti Iyung dan Mamis yang kini sudah berada di lintasan untuk mengejar cita-cita. Keduanya merupakan bagian dari atlet cabang olahraga atletik Kota Bekasi dan kerap berlatih di Stadion Candrabaga di bawah besutan pelatih Rosal Tobing. Pelatih kita Pak Saud atletik kan, kalau begini kita ditawarin awalnya mantau yang latihan di sini, siapa yang minat yang mau latihan silakan. Andi juga berpikir ya, dulu kita kalau ngamen dikejar-kejar Pol PP mulu kan, pasti larinya kencang-kencang. Kita dibikin positif sama Andi mulu, sama Andi dibikin positif. Dulu kita main berantem ya kan, dibikin positif jadi silat. Ya sekarang kita daripada kejar Satpol PP, mending kita lari, dijadiin positif biar ada ini motivasinya. Apa yang dilakukan Iyung dan Mamis mulai berujung manis. Hal ini tentu diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya di Sanggar agar berjuang keras dalam meraih cita-cita.
Cita-cita saya sih emang dari kecil pengennya jadi guru sama pembawa berita. Cuma karena saya lebih aktifnya berbagi ilmu, senangnya berbagi ilmu, jadi saya lebih utamain di guru gitu. Kenapa pengen jadi guru? Karena menurut saya guru itu orang terpenting buat masyarakat luas gitu. Maksudnya biar kita kalau punya ilmu itu nggak hanya buat kita sendiri, jadi kita bisa berbagi sama orang-orang. Jadi apa yang kita dapat kita bisa tanam, insya Allah kan berbuah baik gitu ke depannya buat kita. Pendidikan merupakan pondasi untuk kemajuan diri dan bangsa. Lewat pendidikan Sanggar Cahaya Anak Negeri, mereka bisa bangkit dari keterpurukan kehidupan di jalanan. Tim Liputan JPM TV Jakarta.